Impian dan harapan setiap orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah-sekolah terfavorit merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Namun impian dan harapan tersebut terkadang kandas di tengah jalan akibat faktor ekonomi yang tidak memadai. Tetapi, untuk masyarakat yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur, tidak perlu khawatir, kini pemerintah telah menyediakan pendidikan gratis bagi siswa-siswi yang belum memiliki ijazah SMP. Dapat mengikuti pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Terbuka di SMP Negeri 5 Kota Kupang. Dan untuk mengetahui syarat dan keunggulan bersekolah di SMP Terbuka, ayo, ikuti pesan dan informasi dari Wakil Kepala Sekolah SMP Terbuka, Immanuel SPD, MSI. Bahwa semestinya ada 21 SMP negeri di Kota Kupang, yaitu SMP 1 sampai SMP 20 plus SMP terbuka. SMP terbuka ini SMP negeri. Sehingga Bapak Ibu yang ada di Kota Kupang jangan ragu dan bimbang. Kalau anaknya tidak dapat sekolah, marilah bergabung bersama kami di SMP terbuka Kelapa Lima Kota Kupang yang lokasinya ada di dalam SMP Negeri 5. Yang kepala sekolahnya adalah Bapak Fredrik Miratade. Dan supaya Bapak Ibu tahu juga, SMP terbuka ini sudah hadir di Kota Kupang itu sejak tahun 1996. Dan ada hal yang menarik di sini. Kita SMP terbuka Kelapa Lima ini ada bekerja sama dengan LSM IOM, yaitu International Organization of Migran. Tahun ini IOM ini bekerja sama MOU-nya dengan Bapak Wali Kota Kupang. Dalam hal ini Dinas Pendidikan kita sudah ada MOU, sehingga satu hal yang menarik di sini Bapak Ibu, yaitu anak-anak yang masuk SMP terbuka tentu mereka akan bergaul dengan anak-anak yang dari migran ini. Mereka dalam sehari-harinya ada dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Berbahagialah anak-anak yang sampai dengan saat ini yang sudah mendaftar SMP terbuka itu jumlahnya 46 kemarin, tapi hari ini tambah 1 sehingga 47, dan dari IOM itu jumlahnya 15. Ya, mereka ini akan membaur dan selalu berkomunikasi, dan saya rasa ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kita karena mereka sehari-hari bercakap-cakap dengan dua bahasa. Mengapa demikian? Karena anak-anak dari migran itu akan mau bekerja sama belajar bahasa Indonesia dari anak-anak kita, dan anak-anak kita tentu belajar juga bahasa Inggris. Ada keunggulan dari SMP terbuka yaitu adanya orang luar negeri, dalam hal ini migran, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan anak-anak kita dan mereka juga mau mempelajari budaya kita, sehingga orang tua jangan ragu untuk menyekolahkan anaknya di SMP terbuka. Dan supaya Bapak Ibu tahu, masyarakat Kota Kupang pada umumnya, di SMP 5 ini ada dua sekolah, yaitu SMP 5 dengan dia punya NPSN-nya 50 30 49 84. Lalu SMP terbukanya 50 30 52 81. Artinya di SMP 5 ini punya kekhususan, ada dua institusi yang dipimpin oleh Bapak Fredrik Miratade. Oleh karena itu, sebagai wakil kepala sekolah, saya sangat mensupport dan mendukung Bapak Kepala Sekolah di dalam kepemimpinan beliau ini. Kita bisa mendidik anak bangsa dengan sebaik-baiknya. Dan walaupun Bapak Kepala Sekolah sudah katakan bahwa kami sangat siap, dan itu betul, kami sangat siap untuk menerima pembelajaran terbatas. Tetapi karena kondisi COVID-19 ini, apalagi kita NTT di urutan nasional, urutan kelima, dan Kota Kupang ini hampir-hampir zona hitam. Oleh karena itu, kami menunggu kebijakan dari Bapak Kepala Dinas sebagai atasan langsung kami, sehingga kami jangan salah melangkah. Tetapi kalau guru sudah siap, khususnya kami dalam pelajaran jarak jauh atau daring, itu guru-guru sudah siap atas instruksi dari Bapak Kepala Sekolah. Kami akan menggunakan classroom,
sehingga anak-anak tidak dirugikan. Dan percayalah, khusus SMP terbuka itu pemerintah sudah menyiapkan modul-modulnya, tinggal kita download saja. Ini sangat yang mengembirakan bagi kami di SMP 5, dan saya sebagai pengelola SMP terbuka sangat berbangga karena pemerintah ternyata ada perhatian. Terkhusus ada 3 lembaga pendidikan, yaitu SMP satu atap, SMP afirmasi, dan SMP terbuka. Dan bahkan sudah sejak tahun 2020 ada pedoman pengelolaan SMP terbuka, dan ini kami untuk sementara bersama dengan Bapak Kepala Sekolah kami mempelajarinya untuk mempraktekkan apa yang dikehendaki pemerintah di masa COVID ini, bagaimana menggiatkan, menghidupkan kembali SMP terbuka. Hingga hari ini jumlah siswa SMP terbuka selain yang sudah mendaftar baru 47, Ya. Total keseluruhan siswa dari kelas 9 sampai kelas 11 berapa banyak? Ya, jadi keseluruhan kelas 9, kelas 8, yang sekarang kelas 9-nya ada 69, yaitu 3 kelas. Kalau kelas 2-nya ada 42 kelas, kita bagi dalam 2 kelas. Lalu kalau tambah dengan hari ini sampai jam ini ada 47 mendaftar, tambah dengan siswa dari IOM itu, maka jumlah totalnya ada 69 tambah 42 tambah dengan 47 itu sudah cukup lumayan lah untuk kita bisa membina mereka. Dan harapan kami di sini guru-guru tidak ada yang mengalami kekurangan jam mengajar, karena di SMP 5 kalau kurang jam mengajar tidak perlu MOU dengan sekolah dari luar, tetapi bisa di SMP terbuka. Itu yang harapan kami. Baik, syarat untuk mendaftar jadi siswa SMP terbuka, apa-apa syaratnya? Mungkin Bapak memberikan sedikit. Ya, jadi untuk masyarakat Kota Kupang tahu, syarat pendaftarannya sama juga dengan SMP negeri yang lain, yaitu harus ada SKL, kartu keluarga, akte kelahiran. Itu yang menjadi syarat utama. Pembatasan usia untuk SMP terbuka. Pembatasan usia SMP terbuka itu maksimal dia masuk itu 18 tahun. 18 tahun dengan perhitungan supaya dia tamat SMP 21 tahun. Jadi ada keunggulan satu SMP terbuka itu anak 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun bisa masuk. Tapi kalau sudah 19 itu paket. Karena jenjang pendidikan SLTP ini atau sekolah menengah pertama itu khususnya SMP terbuka ini ada peluang 18 tahun. SMP terbuka ini menerima siswa dari kabupaten-kabupaten mana saja? Jadi SMP terbuka ini pada prinsipnya dia menerima siswa dari mana saja di dalam negara Republik Indonesia ini, yaitu umpama sekarang ini kan yang kita kenal dengan istilah sonasi. Jadi bagi SMP terbuka tidak ada sonasi, dia bebas, karena pada prinsipnya SMP terbuka itu membantu anak-anak yang kurang mampu dan anak-anak yang kebetulan dia numpang di orang itu yang pelayanan khususnya di situ. Mungkin orang tua ingin tahu atau masyarakat ingin tahu bahwa kita sekolah di SMP terbuka itu sah apa tidak? Jaminannya apa? Apa kita tamat dari situ dengan usia sekian, kita bisa lanjutkan ke sekolah-sekolah negeri, SMA negeri atau lain bagaimana? Baik. Jadi untuk SMP terbuka ini supaya Bapak Ibu orang tua masyarakat di Kota Kupang harus tahu bahwa SMP terbuka ini pada prinsipnya ini sekolah negeri. Hanya karena saya kasih contoh, universitas terbuka itu kan negeri, tetapi karena sudah ada nama terbukanya maka negerinya dia tertutup. Karena dia ada NPSN tersendiri, dan statusnya negeri. Ini pemerintah punya, sehingga Bapak Ibu yang belum memahami dengan baik, marilah bergabung di SMP terbuka. Dan keunggulan satu, SMP terbuka ini pada prinsipnya mau membantu anak-anaknya ekonomi lemah, sehingga beasiswa itu biasanya SMP terbuka seluruhnya menerima, karena dianggap anak-anak yang tidak mampu dan tinggal dengan orang. Besaran beasiswa nanti diterima. Besaran beasiswa. Besaran beasiswa itu sama dengan anak-anak SMP yang lain, karena anak ini tingkat menengah. Jadi itu yang kami dapat sampaikan. Terakhir, pendaftaran ya.
di SMP terbuka administrasinya bagaimana? Jadi untuk pendaftarannya di SMP terbuka itu tidak ada pungutan apapun. Sama dengan SMP negeri, dari SMP negeri 1 sampai SMP negeri 20. Gratis ya? Gratis. Karena ini milik pemerintah. Sehingga untuk di Kota Kupang, SMP terbuka ini sangat mendapat perhatian dari Bapak Wali Kota. Terutama baru-baru itu menjadi informasi untuk Bapak Ibu di Kota Kupang. Hak SMP terbuka juga sama dengan SMP terbuka. Jadi dari Pak Wali Kota sudah membagikan pakaian seragam. Dan ini satu kebanggaan bagi kami. SMP terbuka ini punya hak yang sama dengan SMP negeri di Kota Kupang. Terakhir, pesan Bapak kepada masyarakat. Masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, saya mengajak Bapak Ibu, janganlah ragu-ragu memilih SMP terbuka. Karena SMP terbuka ini adalah sekolah negeri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kebetulan masih ragu dan bimbang, tetapkanlah hati, masuklah SMP terbuka, karena SMP terbuka ini pada dasarnya ini statusnya negeri. Terima kasih. Mudah-mudahan kami masih memberikan peluang untuk SMP terbuka sampai dengan bulan Agustus, karena tahun ini dari dinas memberikan jatah 6 kelas, yaitu 192 siswa. Dan ada satu hal yang terakhir, di sini bukan 2 kepala sekolah. Kepala sekolahnya satu, yaitu Bapak Fredrik Miratade. Wakil kepala sekolahnya adalah Immanuel Tule, SPD MSI. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih.